Hai, setengah dari kita mungkin nggak pernah sadar kalau kita adalah anomali di dunia ini. Nah, anomali yang dimaksud adalah orang-orang yang masih tetap bisa mengkonsumsi susu, sedangkan mereka tidak merasakan sakit perut, tidak diare, dan masalah-masalah pencernaan lainnya setelah minum susu. Kenapa bisa dibilang anomali? Karena dasarnya mamalia, semua mamalia yang sudah beranjak dewasa itu tidak bisa atau pencernaan terhadap laktosanya itu rendah. Karena enzim laktase yang biasa mengurai laktosa itu berkurang seiring dengan bertambahnya waktu atau umur manusia. Jadi seharusnya manusia dewasa itu wajar kalau habis minum susu itu sakit perut. Nah, hal ini kepikiran ketika ada seorang temen, dia minum susu itu 1 liter itu sendirian, blak. Dan habis itu dia ngerasa sakit perut. Sedangkan gue ngerasa enggak gitu. Ya walau mungkin jumlah yang gue minum juga nggak banyak ya. Cuman ini tuh udah jadi pertanda kalau sebenarnya ada perbedaan gitu. Dan setelah gue cari tahu, perbedaan tersebut berasal dari 7.500 tahun yang lalu ketika manusia pertama kali memelihara ternak. Yaitu seperti sapi, domba, dan yang ketinggalan mungkin bisa cek video sebelumnya. Singkat cerita, hal tersebut membuat manusia punya kebiasaan untuk mengkonsumsi susu. Dan awalnya juga manusia zaman dulu nggak langsung bisa mencerna gitu. Pertama sakit perut dulu juga. Cuman karena bertahun-tahun mereka terus mengkonsumsi hal tersebut, karena sudah terbiasa buat mengkonsumsi susu tersebut, jadi ya setelah bertahap pencernaan mereka juga beradaptasi gitu. Apalagi pada beberapa ratus tahun kemudian, manusia mendapatkan atau menemukan caranya mengolah itu susu. Seperti jadi keju lah, jadi yogurt, dan lain sebagainya, produk-produk olahan susu yang mana laktosanya itu lebih dikit daripada produk susu yang masih freshnya gitu loh. Dan evolusi tersebut terjadi secara tahun ke tahun, ratus-ratus tahun, ribu tahun, sampai akhirnya ya manusia mendapatkan gen yang bisa toleran terhadap susu tersebut. Tapi kenapa kira-kira nggak semua orang yang dapat gen tersebut? Ini berhubungan dengan 3 faktor. Yang pertama itu ada genetik. Jadi orang-orang yang punya genetik toleran terhadap susu itu biasanya diturunkan dari orang-orang yang nenek moyangnya memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi susu setiap hari gitu ya. Karena penyebaran atau pertama kali orang atau manusia yang memelihara ternak itu dari Eurasia, yang mana itu daerah Eropa sana gitu ya, daerah-daerah Eropa yang lebih luasnya lagi, Eurasia sana. Jadi orang-orang daerah situ yang menyebar, yang mempunyai gen toleransi tinggi terhadap laktosa. Jadi ya mereka tuh bisa mengkonsumsi laktosa dalam jumlah yang banyak karena emang udah terbiasa tuh dari gen-gen orang tuanya, dari leluhurnya. Sedangkan ada beberapa gen dari manusia yang nggak dapet hal tersebut. Ya karena memang nenek moyangnya dari dulu nggak biasa buat meminum susu, produk-produk dairy gitu. Ya alhasil mereka tuh nggak biasa buat minum susu, dan karena tadi tuh si enzim buat pemecah laktosanya itu udah berkurang, ya akhirnya mereka nggak bisa mencerna laktosa tersebut yang berakhir jadi diare, jadi banyak gas tuh kembung perutnya karena emang nggak bisa dicerna gitu, makanya harus dikeluarin. Nah gitu. Terus faktor kedua adalah geografi. Seperti yang tadi dibilang, persebaran manusia dari Eurasia, orang-orang yang berternak itu menyebar ke arah kanan atau ke Asia, Timur Tengah, dan sebelah sananya lagi nggak tahu namanya. Dan akhirnya ada beberapa orang-orang seperti di Asia Timur, kayak kita juga Asia Tenggara itu nggak nyampe gitu karena nggak semasif itu penyebarannya, dan mungkin baru-baru sekarang gitu si ternak itu nyebar. Jadi 60% kurang lebih bahwa manusia itu laktos intoleran. Jadi kalau lo habis minum susu suka lari ke toilet, gak apa, lo normal, bukan anomali. Dan thank you teman lo yang suka lari ke toilet habis minum susu. Thanks.